Kasus kejahatan yang belakangan melibatkan oknum prajurit TNI menjadi perhatian publik. Mulai dari penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang, hingga insiden tragis yang menewaskan 3 anggota polisi di Lampung. Terbaru, kasus pembunuhan seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan bernama Juwita yang dibunuh oleh oknum TNI AL bernama Jumran. Tersangka sempat merekayasa kematian korban seolah-olah kecelakaan tunggal. Akhir pekan kemarin, TNI AL telah menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara pembunuhan, yakni di Jalan Trans Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru. Terbaru, keluarga korban pembunuhan Juwita hari ini memenuhi panggilan penyidik Pomal TNI AL Banjarmasin dengan agenda pemeriksaan saksi. TNI Angkatan Laut berjanji akan menyerahkan Jumran, oknum TNI tersangka pembunuhan jurnalis Juwita, ke pengadilan militer untuk diadili. Keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini menambah daftar panjang kasus yang pernah menyeret aparat pertahanan negara ini. Lantas, apa faktor pemicu maraknya kasus kejahatan yang melibatkan oknum prajurit TNI? Bagaimana penegakan hukum yang pantas terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum? Bagaimana agar kasus serupa tidak terulang? Ya, belakangan menjadi sorotan beberapa kasus kejahatan yang melibatkan oknum TNI, mulai dari kasus pembunuhan bos rental di Tangerang sampai dengan kasus pembunuhan jurnalis wanita media online asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Keterlibatan oknum prajurit TNI dalam beberapa kasus ini, walaupun segelintir, tentu saja mencoreng nama baik Tentara Nasional Indonesia. Lantas, apa faktor yang menjadi pemicu maraknya kejahatan yang dilakukan oknum prajurit TNI dan bagaimana penegakan hukum yang sebaiknya diberikan, sepantasnya diberikan bagi oknum TNI yang terbukti bersalah? Kita akan bahas pemirsa malam hari ini dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, dan melalui sambungan virtual saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah hadir malam hari ini di Studio TV One. Yang pertama saya ingin sapa, di sebelah kanan saya ini ada Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Sitompul, mantan Kapuspen TNI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak, selamat malam. Sehat? Sehat, semangat. Oke, di sebelah Pak Iskandar ini juga kami sudah menghadirkan psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, ada Dr. Lahargo Kembaren SPKJ. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, salam sehat jiwa. Salam sehat, Dokter Argo. Oke. Ini seru nih. Selain dua narasumber kita, seru ya Pak. Selain dua narasumber kita, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum keluarga korban, ini jurnalis wanita Juwita, sudah tersambung bersama dengan Pak Dedi Sugianto. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mbak. Oke, izin ya Bapak-Bapak, saya mau kesambungan virtual terlebih dahulu. Silakan. Bersama dengan kuasa hukum keluarga dari Juwita, karena kami ingin tahu begitu bagaimana kemudian yang sudah dilewati hari ini. Kabarnya pihak keluarga ada yang memenuhi panggilan dari penyidik TNI. Apa yang kemudian disampaikan dan bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap keluarga hari ini, Pak Dedi? Terima kasih, Mbak. Jadi hari ini tadi betul sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, yaitu kakaknya korban. Nah, beliau ini setelah rekonstruksi dimintai keterangan sebagai saksi, karena sebelum terjadinya rekonstruksi itu memang saksi kakak korban itu belum diperiksa. Jadi ini sebelumnya ada satu kakak korban, yang kemudian yang kedua kakak ipar korban. Nah, yang hari ini ada tambahan lagi saksi, yaitu kakak korban yang bernama Satria begitu. Oke, lantas apa yang digali oleh penyidik begitu berkaitan dengan keluarga yang diperiksa hari ini? Apakah juga digali mengenai komunikasi terakhir dengan korban dan hubungan bersama dengan pelaku, Pak Dedi? Betul, tadi sudah diperiksa dan ditanyakan berkaitan dengan bagaimana komunikasi tersangka dengan keluarga korban. Ini berkaitan dengan peristiwa yang melatar belakangi sebelumnya, sehingga korban pada saat itu menunjukkan ya etikat baiknya untuk bertanggung jawab terhadap korban, sehingga terjadilah pertemuan antar keluarga tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh kakak korban, yang disampaikan kepada penyidik Pomal. Adakah fakta baru yang telah ditemukan oleh pihak keluarga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang melibatkan Juwita ini, Pak Dedi? Jadi terhadap fakta-fakta hukum memang sudah disampaikan semua kepada penyidik, karena memang peristiwa ini sudah berjalan sejak ditemukannya
korban Juwita di lokasi, di TKP, kemudian ditindaklanjuti oleh korban, kemudian didapatkan ada komunikasi antara korban dengan tersangka pada saat terakhir. Itu semua sudah diserahkan, kemudian terhadap bukti baru mungkin yang ditemukan oleh penyidik seperti itu. Nah, selain itu juga semua hal yang berkaitan dengan komunikasi antara korban dengan tersangka itu juga sudah disampaikan oleh keluarga korban terhadap penyidik. Jadi keluarga korban sangat kooperatif demi terangnya perkara ini bisa terbuka dan secara transparan. Begitu. Oke, Pak, kami ingin minta konfirmasi. Jadi hubungannya apa antara pelaku dan juga korban, Pak? Jadi memang pada saat awal itu ada perkenalan ya, kemudian memang ada terjadi peristiwa di mana korban mendapatkan pemaksaan seperti itu untuk berhubungan seksual. Nah, setelah itu korban tentu meminta bagaimana tanggung jawab korban terhadap peristiwa tersebut. Nah, kemudian tersangka itu menanggapi pada saat itu dengan positif tentu, yaitu bertanggung jawab untuk menikahi korban. Nah, rencananya pada bulan depan, bulan Mei, itu akan dilaksanakan pernikahan antara korban dengan tersangka. Namun terhalang dengan terjadinya insiden seperti ini, justru malah si korban akhirnya kehilangan nyawanya. Oke, termasuk juga dengan jalannya rekonstruksi yang kemarin sudah digelar begitu Pak. Apa yang kemudian ingin disoroti oleh tim kuasa hukum keluarga dari proses rekonstruksi kemarin, Pak? Jadi terhadap rekonstruksi kemarin itu memang fokusnya adalah kepada modus operandi dilakukannya peristiwa pembunuhan. Bagaimana pembunuhan itu dilakukan secara terencana dan matang karena jeda waktu itu cukup panjang ya. Jadi tidak seketika dilakukan oleh korban untuk menghilangkan nyawa korban. Nah, proses itu panjang dari mulai tersangka menyewa mobil, kemudian menjemput korban, sampai dilakukanlah tindakan kekerasan seksual, sampai kemudian dihilangkan nyawanya korban, dan kemudian korban diletakkan di daerah Gunung Kupang. Jadi sekaligus juga sepeda motor korban itu juga dibuang di samping jenazah untuk mengelabui bahwa itu terjadinya laka lantas. Sehingga proses itu begitu panjang dan itu sudah menunjukkan mens rea atau sikap batin dari tersangka dalam melaksanakan perbuatannya, aktu serius, sehingga ada jeda bagaimana perencanaan itu bisa berjalan sampai dengan hilangnya nyawa korban, dan kemudian barang bukti juga ikut dihilangkan seperti handphone korban, sepeda motor sebelumnya juga dicuci seperti itu, dan tas korban juga hilang. Oke, baik. Menarik kalau kita tangkap beberapa poin disampaikan oleh kuasa hukum keluarga bahwa pembunuhan ini setelah proses rekonstruksi bagi tim kuasa hukum ini terencana begitu dan ada hubungan antara pelaku dan juga korban di mana keduanya ini sepakat akan menuju ke jenjang yang lebih serius tapi peristiwa ini terjadi. Saya mau minta respon dari Pak Iskandar, Pak, melihat kasus ini apa yang Anda soroti? Jadi pertama ya saya purnawirawan TNI ya sangat ya sedih lah ya kejadian ini. Jadi ya kepada keluarga almarhum Juwita ya kita turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar. Itu kepada keluarga besar. Nah, kalau saya mau menyoroti di sini, ini kalau saya lihat, saya baca ini artikelnya. Ini usianya muda. Ya. Kalau saya tidak salah 30 tahun. Ya. Tentunya di sini kita TNI pada saat menerima calon prajurit itu tentunya dalam seleksi, khususnya psikonya nanti itu harus diperketat lagi. Ini dari saya. Kenapa saya katakan begitu? Zaman saya, waduh, psiko itu ampun deh, ya, tidak main-main. Mulai dari A sampai Z ditanya, mulai dari keluarga, saudara terdekat, sehingga apakah ada keturunan-keturunan yang modelnya nggak bisa dikendalikan dan lain sebagainya. Begitu ada catatan satu, nggak bakalan lulus. Dulu zaman saya itu nggak bakalan lulus, padahal orangnya hebat. Tapi psikologi tes maksudnya? Psikologi tes, mungkin nanti bisa tanya sama di sebelah saya nih yang lebih jago lagi nanti. Itulah di zaman saya, itu yang pertama saya menyorotin ini. Terus kedua, saya lihat mungkin pengawasan.
kalau di zaman saya dulu itu, kita itu di situ TNI itu selalu ditekankan itu Sumpah Prajurit, Sabta Marga, Pancasila itu kita selalu mengucapkan setiap malam. Ya, zaman kita di pendidikan. Demikian juga pada saat setelah kita tamat. Itu ada jam-jam komandan, jam-jam kepala untuk mengingatkan. Ya, apa itu gunanya? Memitigasi anak-anak prajurit-prajurit kita ini kan, mereka umur muda kan, temperamen tinggi, ya kan, bisa aja meledak-ledak. Namun itu semuanya difilterin dengan itu. Seminggu sekali jam komandan, seminggu sekali jam kepala bagian. Itu apa? Mengevaluasi. Ini zaman saya pernah jadi komandan, jadi kepala semuanya. Saya cari itu kasus-kasus yang rame, misalnya ada ya rental mobil lah katakan bilang dulu dan lain sebagainya yang di Aceh di mana-mana. Itu kita jadikan satu topik. Hey, lu mau kemana sih nih tentara? Kenapa kita jadi begini nih? Jangan memalukan dong. Ayo. Kita diskusi, kita terbuka semuanya. Semuanya jadi pembelajaran, bersama-sama. Bersama-sama. Itu semua satuan begitu. Saya yakin TNI sekarang masih begitu. Saya yakin masih begitu. Nah, namun ini perlu ditambah lagi lah volumenya. Kenapa saya bilang ditambah volumenya? Sekarang hidup ini kita jet-jet itu di mana-mana ada loh. Media, semua itu udah nggak ada lagi, nggak ada batasan lagi. Nah, itu mungkin yang bisa melihat bagaimana prajurit-prajurit ini jadi kadang-kadang lupa ya. Contoh misalnya lupa apa? Lihat gaya hidup sekarang semua orang. Wah, dia begitu, wah dia begini. Nah, ini perlu difilterin pada saat jam-jam komandan yang setiap minggu atau 2 minggu sekali. Bahkan kita bukan zaman saya nih ya. Saya yakin sekarang juga begitu. Istri-istri juga dikumpulin tuh semuanya. Lo jangan begini lo jangan banyak fashion doang lo begini. Intinya ada training begitu ya? Ada semuanya kita. Nah, prajurit bukan tidak ada juga. Misalnya saya, seorang komandan, saya kumpulin nih Bintara Tamtama, saya kumpulin semuanya. Ayo, ngomong semuanya. Saya kasih, nih ada kasus begini-begini, tolong ibu-ibu jaga suaminya. Tolong bapak-bapak jangan macam-macam. Ini selalu kita sampaikan. Nah, ini yang saya lihat, saya yakin, saya percaya itu masih diterapkan. Saya yakin, saya percaya. Namun perlu pengawasan di luar jam dinas. Nah, baik. Dinas itu pasti ada. Di luar jam dinas, lo di mana aja, kamu di mana aja. Itu perlu ada. Intel kita ada, komandan detasmen markas kita ada, tetangga itu harus di. Poin pengawasan itu tadi ya. Pengawasan. Baik. Menarik kalau kita tarik apa yang dikatakan oleh Pak Iskandar pada zamannya ini ada training, kemudian ada pengawasan begitu. Lantas ya sampai sekarang juga positifnya masih ada, masih ada. Lantas kenapa sampai sekarang masih terjadi hal-hal seperti ini? Mungkin bisa direspon nanti ya dokter ya. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.